Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Nah, kamu pernah nggak sih lagi asyik ngerjain sesuatu, lancar banget, tiba-tiba ada satu orang aja yang ngeberhatiin, dan boom, kamu mendadak salah tingkah. Hari ini kita bakal kupas tuntas fenomena otak yang super menarik ini. Kita cari tahu bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi di kepala kita, dan kenapa cuma karena ngerasa diawasi, kelakuan kita bisa berubah drastis dalam hitungan detik. Oke, coba deh kamu bayangin. Mungkin baru-baru ini kejadian atau udah lama, kamu lagi fokus banget ngetik di laptop. Atau lagi asyik ngerjain hobi. Terus tiba-tiba bos kamu, guru kamu, atau bahkan orang yang gak dikenal berdiri di belakang dan ngeliatin kamu. Seketika badan kerasa kaku kan? Canggung banget rasanya. Seolah-olah kamu mendadak lupa acara ngelakuin hal yang padahal 10 detik lalu bisa kamu kerjain sambil merem. Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Dan ini sama sekali bukan soal mental yang lemah. Ini tuh murni reaksi biologis. Gejalanya itu benar-benar nyata dan langsung berasa di fisik kita. Gini, mau lanjut kerja, tangan tiba-tiba agak gemeteran atau kaku. Mau ngomong, kamu malah mikir 2-3 kali, ujung-ujungnya pas keluar suaranya malah kedengaran aneh dan gak natural. Bahkan ya, hal yang paling gampang dan otomatis buat manusia kayak jalan kaki aja, tiba-tiba kerasa aneh. Kamu mulai mikir, cara jalanku normal gak sih? Tangan harusnya ngayun gini gak ya? Ini tuh pengalaman yang universal banget. Entah gimana ceritanya, otak kamu lagi ngebajak kendali tubuhmu sendiri. Nah, di bedah materi selama kurang lebih 10 menit ke depan ini, kita punya 5 agenda seru. Pertama, kita balas kenapa kita bisa jadi kaku. Kedua, soal alarm bahaya di dalam otak. Ketiga, kita masuk ke jebakan spotlight effect. Keempat, kita cari tahu kenapa ada sebagian orang yang kebal sama hal ini. Dan terakhir, kita bakal bahas cara melatih otak supaya tetap tenang. Yuk, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Mengapa kita jadi kaku? Jadi, apa sih biang kerok dari pergeseran mental ini? Kenapa mode santai kita tiba-tiba berubah jadi mode panik cuma gara-gara ada sepasang mata yang liatin? Jawabannya ada di cara otak kita bagi-bagi energi. Pas kamu lagi sendirian, 100% energi mental kamu itu dipakai murni buat aktivitas yang lagi dikerjain. Kamu gerak natural dan fokus penuh. Tapi, begitu ada yang ngawasin, fokus ini geser drastis. Otak kamu mendadak sibuk ngurusin pencitraan. Kamu mulai overthinking. Mikir, aduh, aku kelihatan gimana ya? Omonganku barusan aneh nggak sih? Atau dia mikir apa ya tentang aku? Energi yang harusnya dipakai buat kerja malah ludes buat mikirin penilaian orang lain. Efek dari gagal fokus ini udah bisa ditebak sih. Makanya nggak heran kan, pas lagi presentasi, pikiran tiba-tiba ngeblank seketika. Atau buat kamu yang suka ngegame, pas main sendiri jagonya minta ampun, giliran ditonton temen, mainnya malah hancur lebur. Kerja juga jadi nggak maksimal. Jadi ingat ya, performa yang jelek pas diawasi itu bukan berarti kamu kurang jago atau kurang bakat. Itu cuma masalah fokus mental kamu yang lagi nyasar aja, dipicu oleh otak kamu sendiri. Lanjut ke bagian kedua, alarm bahaya dalam otak. Begitu otak kamu nyadar ada ancaman pengawasan dari orang, dia langsung ngebombardir pikiran kamu sama pertanyaan-pertanyaan yang bikin panik. Gimana kalau aku salah? Gimana kalau dinilai jelek? Aduh, gimana kalau aku malu-maluin? Rentetan pertanyaan ini muncul cuma dalam hitungan milidetik, nyiptain gelombang ketakutan yang nutupin akal sehat. Buat otak kamu, tatapan orang itu bukan sekedar observasi biasa, tapi dianggap sebagai ancaman sosial yang serius banget. Nah, tersangka utamanya ini namanya amigdala. Amigdala ini adalah struktur kecil di otak yang tugasnya jadi pusat emosi dan alarm bahaya. Selama ribuan tahun evolusi manusia, amigdala ini emang didesain buat nyelamatin nyawa kita dari bahaya fisik, kayak misalnya dikejar hewan buas. Masalahnya, di zaman modern ini, amigdala tuh nggak bisa ngebedain mana ancaman fisik yang ngancam nyawa, mana sekedar rasa takut ditolak lingkungan sosial. Buat otak purba kita ini, dijauhi dari kelompok itu sama bahayanya sama dimangsa predator. Penilaian orang itu masih dianggap urusan hidup dan mati. Begitu si amigdala ini neken tombol alarm, tubuh kamu otomatis bereaksi berantai tanpa bisa dicegah. Pertama, jantung langsung deg-degan jauh lebih cepat buat mompa darah. Kedua, otot-otot di badan kamu jadi tegang, bener-bener bersiap buat ngelawan ancaman atau lari darinya. Dan ketiga, pikiran langsung overthinking, nyari jalan keluar. Tubuh kamu masuk ke mode siaga tingkat tinggi. Padahal, kenyataannya kamu cuma lagi ngetik email diliatin bos doang. Reaksi berantai tadi akhirnya memicu produksi hormon stres, terutama kortisol, melonjak drastis. Dikit kortisol itu bagus sih, bikin kita waspada dan hati-hati. Tapi kalau kita ngerasa diawasi secara intens, kortisolnya malah overdosis. Nah, kelebihan kortisol inilah yang bikin memori kita mendadak macet. Fakta ini harusnya lumayan bikin lega sih ya. Ini tuh alasan ilmiah yang ngejelasin kenapa orang yang sepintar apapun bisa mendadak ngeblank, lupa hal dasar, dan gampang panik pas lagi di bawah tekanan. Otaknya lagi kram aja gara-gara kebanjiran hormon stres.
Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, jebakan spotlight effect. Di balik semua reaksi biologis tadi, ada satu ilusi psikologis yang bikin situasinya kerasa jauh lebih parah dari yang seharusnya. Ini namanya jebakan pikiran, yang dikenal sebagai spotlight effect, atau efek lampu sorot. Spotlight effect ini adalah kebiasaan otak kita yang suka lebay, membesar-besarkan porsi perhatian yang kita dapat dari orang lain. Kita ngerasa seolah-olah lagi berdiri di panggung, terus ada lampu sorot raksasa yang terus-terusan nyinarin kita. Jadinya, kita mikir setiap gerak-gerik dan kesalahan sekecil apapun pasti dilihat dan dijudge sama semua orang di ruangan itu. Otak kita sukses meyakinkan kita kalau kita ini adalah pusat tata surya orang lain. Coba deh kita bawa teori ini ke keseharian kita. Seberapa sering sih kamu salah ngucapin satu kata pas rapat, terus malunya kebayang-bayang sampai malam? Atau pas kamu ngerasa salah milih baju, kamu ngerasa semua orang di jalan pada ngeliatin dan sadar soal itu. Atau bahkan pas mau posting sesuatu di sosmed, tangan rasanya berat banget karena takut dijudge sama followers. Itu semua adalah contoh nyata si spotlight effect ini lagi kerja keras nipu persepsi kamu. Poin krusialnya di sini, kita harus sadar bedanya apa yang kita rasain sama kenyataannya. Yang kita rasain kan, semua mata tertuju pada kita, siap nyari kelemahan kita. Tapi mari kita tarik napas sebentar dan lihat realitanya. Mayoritas orang di luar sana itu benar-benar sibuk mikirin diri mereka sendiri. Mereka sibuk sama masalah hidup mereka, kerjaan mereka, dan ironisnya, mereka juga lagi sibuk mikirin apa pendapat orang tentang diri mereka. Percaya deh, kamu nggak lagi jadi pusat perhatian dunia. Oke, kita melangkah ke bagian keempat, mengapa sebagian orang kebal? Dengan sedikit rasa lega setelah tahu fakta tadi, pasti muncul pertanyaan baru nih. Pernah nggak kamu lihat atlet profesional tanding di depan jutaan penonton atau pembicara hebat di panggung raksasa? Kok mereka nggak kaku kayak kita ya? Kenapa sebagian orang ini kayaknya kebal banget? Bedanya itu ternyata ada di monolog internal atau gimana cara otak mereka nerjemahin situasi. Buat orang-orang yang udah terlatih nih, pas ditonton, otaknya nggak teriak, awas bahaya. Sebaliknya, otak mereka malah bilang, wah ini saatnya aku tunjukin kemampuan terbaikku nih. Mereka udah berhasil ngerubah pengawasan yang tadinya ancaman jadi sebuah dorongan motivasi. Energi yang muncul dipakai buat fokus yang super tajam, bukan buat panik. Rahasia utama mereka itu bukan murni bakat dari lahir kok, tapi yang namanya adaptasi saraf. Lewat latihan, kebiasaan, dan paparan yang terus-menerus tampil di depan orang, otak mereka belajar buat nenangin si amigdala tadi. Otak mereka nemuin fakta logis baru. Oh, ternyata situasi ini aman-aman aja kok. Kita nggak bakal mati cuma gara-gara diliatin orang. Makin sering otak dihadapin sama situasi kayak gitu tanpa ada bahaya fisik yang nyata, makin dia ngerasa aman. Terakhir nih, bagian kelima, melatih otak agar tenang. Mari kita bahas gimana cara ngeaplikasiin rahasia para profesional tadi ke diri kita. Tenang, ada 4 langkah praktis buat ngelatih otak kamu berhenti panik. Pertama, paksa energi kamu buat balik fokus ke aktivitasnya, bukan ke penilaian orang. Singkirkan pikiran soal pendapat orang. Kedua, latih diri pelan-pelan. Nggak usah muluk-muluk langsung pidato depan ribuan orang. Mulai aja dari berani ngomong depan 1 atau 2 teman. Biasain dulu otaknya. Ketiga, jadiin pengingat harian kalau semua orang itu sibuk sama urusannya masing-masing. Dan yang keempat, ini yang paling penting pas kepanikan mulai nyerang fisik kamu, atur napas. Coba tarik napas panjang yang dalam, tahan bentar, dan hembusin pelan-pelan. Tubuh yang tenang secara fisik bakal langsung kirim sinyal ke otak kalau kamu itu aman. Dan ini ampuh banget buat nyetop produksi hormon stres. Pada akhirnya, ini semua cuma soal ngasih bukti ke otak kamu. Otak kamu itu kan cuma mau ngelindungin kamu. Tapi, makin sering kamu berani ambil langkah buat tampil dan ngebuktiin kalau kamu baik-baik aja, rasa takut itu otomatis bakal makin mengecil. Ingat ini baik-baik, kamu punya kendali penuh buat ngeprogram ulang respons otak kamu sendiri lewat tindakan yang konsisten. Sebagai penutup bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin kamu sama satu pertanyaan untuk direnungin. Besok-besok pas jantung kamu mulai deg-degan gara-gara ngerasa ditatap sama seseorang, coba tanya ke diri sendiri. Apakah ancaman dari rasa diawasi itu benar-benar nyata, atau itu cuma permainan ilusi dari pikiran kamu sendiri? Oke, terima kasih banyak sudah menyimak, dan sampai jumpa di bedah materi selanjutnya.